Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bikum jami'an adik-adik santri kelas 7 MGW Putra yang Ustadz muliakan dan Ustadz banggakan dan teman-teman semua. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan kegiatan KBM daring kita di mata pelajaran An-Nahwu. Sebelum kita masuk ke materi ya, sebelumnya kita sudah membahas tentang penerapan dhamir terhadap fi'il madhi dengan wazan fi'il doroba yang artinya telah memukul. Kita terapkan ke 14 kata ganti dhamir dalam bahasa Arab dimulai dengan huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, dan ana nahnu. Ya, semuanya dari pelaku, baik itu kata ganti dhamir diikutkan ke atau disesuaikan kepada predikatnya atau kata kerjanya doroba dari fi'il madhi. Kemudian materi kita kali ini sama ya, modelnya sama, hanya diterapkan di fi'il mudhari. Kita mengetahui bahwasannya fi'il mudhari ini berkaitan dengan waktu yang sedang terjadi ya, waktu yang sedang terjadi. Dia ada kata maknanya sedang. Doroba berarti sedang memukul atau dia sedang memukul. Baik, silahkan dibuka kitabnya halaman 27. Kita seperti biasa mengulang untuk membiasakan lidah kita, lisan kita mengucapkan atau melafadzkan dhamir kata ganti dalam bahasa Arab. Setelah itu kita mengucapkan fi'ilnya, predikatnya, kata kerjanya, baru kita gabungkan. Baik, nabda, kita mulai. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Kita ulang lagi. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Baik, setelah itu kita melafadzkan atau membunyikan yang fi'il mudhari'nya yaitu yabribu sampai nabribu. Yabribu yabribani yabribuna, tabribu tabribani yabribna, tabribu tabribani tabribuna, tabribina tabribani tabribna, abribu nabribu. Kita ulang. Yabribu yabribani yabribuna, tabribu tabribani yabribna, tabribu tabribani tabribuna, tabribina tabribani tabribna, abribu nabribu. Baik, sekarang kita gabungkan dari pelaku yang di sini berupa dhamir ya, kata ganti dari huwa huma hum sampai ana nahnu, kita terapkan ke predikatnya, kata kerjanya yaitu fi'il yabribu sampai abribu nabribu. Baik, huwa yabribu, huma yabribani, hum yabribuna, hiya tabribu, huma tabribani, hunna yabribna, anta tabribu, antuma tabribani, antum tabribuna, anti tabribina, antuma tabribani, antunna tabribna, ana abribu, nahnu nabribu. Baik, kurang lebih seperti itu. Untuk nada atau pelafatan yang ingin adik-adik mudah menghafalkan, nanti silahkan dicari ya, banyak sekali di video pembelajaran YouTube yang lain. Di sini Ustadz hanya menyampaikan pembahasan saja ya. Baik, huwa yabribu di sini artinya huwa dia seorang laki-laki, yabribu sedang memukul.
Huwa dia seorang laki-laki, yabribu dia sedang memukul. Berarti maknanya menjadi dia seorang laki-laki sedang memukul. Kemudian yang kedua, huma dia atau mereka dua orang laki-laki, yabribani dua-duanya sedang memukul. Maka maknanya menjadi huma yabribani mereka berdua laki-laki, yabribani sedang memukul. Yang ketiga, hum yabribuna. Hum dia dan dia laki-laki atau mereka semua laki-laki, yabribuna mereka semuanya sedang memukul. Maka maknanya menjadi hum yabribuna mereka orang-orang laki-laki itu sedang memukul. Dari kata huwa, huma, hum, huwa yabribu, huma yabribani, hum yabribuna, ini menunjukkan kata ganti ghaib atau orang ketiga yang dibicarakan, yaitu dia dua orang, dia tiga orang atau mereka tetapi laki-laki. Kemudian yang keempat, hiya tabribu. Hiya dia seorang perempuan. Tabribu dia sedang memukul. Maka maknanya menjadi hiya tabribu dia seorang perempuan itu sedang memukul. Kemudian yang kelima, huma tabribani. Huma di sini perempuan ya. Dia dua orang perempuan, tabribani dua-duanya sedang memukul. Maka makna dari huma tabribani yang kelima ini adalah mereka dua orang perempuan dua-duanya sedang memukul atau mereka berdua perempuan sedang memukul. Yang keenam, hunna yabribna. Hunna dia dan dia para perempuan atau kaum perempuan itu, yabribna mereka semua sedang memukul. Maka maknanya menjadi hunna yabribna mereka para kaum perempuan itu sedang memukul atau mereka semuanya para wanita itu sedang memukul. Kata hiya, huma, hunna yang masuk ke hiya tabribu, huma tabribani, hunna yabribna ini menunjukkan kata ganti orang ketiga ghaib yang dibicarakan tetapi perempuan. Kalau tadi huwa, huma, hum itu laki-laki. Sekarang kita berpindah ke kolom tengah, kolom kedua. Ini terkait dengan kata ganti orang kedua yang diajak bicara. Dalam bahasa Arab namanya adalah dhamir mukhatab. Anta tabribu. Anta kamu seorang laki-laki, tabribu kamu sedang memukul. Maka anta tabribu makna lengkapnya adalah kamu seorang laki-laki sedang memukul atau kamu sedang memukul. Kemudian berikutnya nomor 8, antuma tabribani. Antuma kamu dan kamu laki-laki, tabribani dua-duanya sedang memukul. Maka maknanya antuma tabribani kamu berdua laki-laki sedang memukul. Berikutnya antum tabribuna. Antum kamu dan kamu laki-laki atau kalian, tabribun kalian semuanya sedang memukul. Maka maknanya menjadi antum tabribuna. Kalian para laki-laki sedang memukul. Maka kata anta, antuma, antum yang diterapkan atau disambung langsung ke kata kerja fi'il doroba yabribu menjadi anta tabribu, antuma tabribani, antum tabribuna. Itu adalah bentuk dari kata ganti orang kedua yang diajak bicara ya, tetapi laki-laki. Kemudian berikutnya anti tabribina. Anti kamu seorang perempuan, tabribina kamu sedang memukul. Berarti makna anti tabribina kamu seorang perempuan sedang memukul. Antuma tabribani kamu dan kamu perempuan, tabribani dua-duanya sedang memukul. Maka makna antuma tabribani menjadi kalian berdua perempuan sedang memukul.
Berikutnya antunna tadribna. Antuna, kamu dan kamu, kaum perempuan atau kalian para wanita, tadribna, kalian semua sedang memukul. Maka maknanya menjadi antunna tadribna, kalian para wanita sedang memukul. Anti, antuma, antuna yang diterapkan ke anti tadribina, antuma tadribani, antunna tadribna. Ini terkait dengan dhamir atau kata ganti orang kedua yang diajak bicara tapi khusus untuk perempuan. Maka maknanya kamu perempuan sedang memukul, kalian berdua perempuan sedang memukul, kalian semua kaum perempuan sedang memukul. Sekarang ke kolom sebelah kiri. Yang terakhir terkait dengan dhamir mutakalim dalam bahasa Arab. Artinya adalah kata ganti orang pertama yang mengajak bicara. Kalau kita terjemahkan maknanya bisa saya atau aku, kami atau kita. Ana abribu, ana saya, abribu sedang memukul. Ana abribu, saya sedang memukul. Bisa untuk saya laki-laki atau saya perempuan. Berikutnya nahnu nabribu. Kita nabribu sedang memukul. Nahnu nabribu maka maknanya menjadi kita sedang memukul. Nahnu di sini atau kita bisa untuk laki-laki dan bisa untuk perempuan. Nah itu tadi penerapan dhamir terhadap fi'il mudhari daraba yabribu yang artinya adalah yabribu sedang memukul. Tetapi karena dalam bahasa Arab itu yang namanya kata kerja atau predikat wajib mengikuti pelakunya atau dhamirnya, maka juga sedikit ada perubahan walaupun nanti ada persamaan. Dari yang yabribu, yabribani, yabribuna ada tambahan huma alif nun, hum wawu nun. Kemudian hiya huma hunna, tabribu, tabribani, yabribna berbeda juga. Tadi yang huwa yabribu, hiya tabribu ada taknya. Kemudian huma tabribani, huma yang laki-laki, yabribani, huma yang dua orang perempuan, tabribani menggunakan tak. Kemudian hunna yabribna. Begitu pula dengan yang kata ganti orang kedua. Anta tabribu hampir mirip dengan hiya, dia seorang perempuan tabribu, tapi biasanya orang Arab bisa membedakannya dari apa? Siyakul kalam, ya, dari cara dia mengutarakan atau menjelaskannya. Oh, ini memang yang dimaksud adalah dia perempuan atau kamu laki-laki. Kemudian ada juga persamaan antuma yang untuk laki-laki dan antuma yang untuk perempuan. Sama-sama tabribani dan tabribani. Cara membedakannya dari cara mengungkapkan atau mengutarakan atau maksud yang ia sampaikan. Kemudian yang antum juga berbeda. Antum ada tambahan wawu nun. Anti apalagi ada tambahan ya nun. Kemudian antunna tabribna, ya. Kalau ana nahnu tinggal ananya menjadi a, nahnuna menjadi na. Ana abribu, nahnu nabribu. Jadi seperti itu. Ada perbedaan yang sangat mencolok ketika kata kerja itu wajib mengikuti pelaku yang berupa kata ganti atau dhamir. Berbeda dengan bahasa yang lain, misalnya bahasa kita, bahasa Indonesia, ya. Saya ya memukul, dia yang memukul, kamu yang memukul, kita yang memukul. Tidak dibedakan laki-laki perempuan atau satu orang, dua orang atau bahkan tiga orang. Tetapi karena bahasa Arab memiliki ciri khas atau keistimewaan tersendiri, ya kita karena belajar bahasa Arab harus mengikuti kaidah-kaidah atau tata bahasa yaitu nahwu dalam bahasa Arab itu sendiri. Yang semuanya detail dan dibedakan. Dari yang jenis kelamin laki-laki perempuan, kemudian jumlah orangnya, kemudian dari segi komposisi kata kerja dan cara membacanya sudah beda. Seperti itu nanti insya Allah kalau kita pelan-pelan mengikuti, kita memahami dengan baik dan benar, kita bisa memahami Al-Quran dan As-Sunnah yang merupakan dua sumber pedoman hidup kaum muslimin. Baik, selesai materi kita kali ini. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan masih ada satu kali
pembahasan tentang materi penerapan dhamir kepada fiil amr, kata perintah ya. Selesai. Dan untuk nanti kalau ada pertanyaan ya atau usulan yang disampaikan atau kritikan atau saran, silahkan tulis di kolom komentar atau langsung disampaikan ke nomor saya. Ya, jangan lupa bagi yang belum mensubscribe silahkan di-subscribe dan di-like videonya. Aqulu qouli hadza, barakallahu fikum jami'an, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.